Film tetap bisa dapat surat tanda lulus sensor, STLS. Setelah mendapat STLS, produser bekerja sama dengan distributor untuk menawarkan film ke jaringan bioskop. Di sini, bioskop punya hak menolak atau menerima. Namun, keputusan bioskop umumnya bukan karena kualitas seni, melainkan faktor komersial. Jika bioskop merasa ada alasan finansial atau politis untuk menayangkan film, misalnya karena tema nasionalisme atau dukungan sponsor tertentu, maka slot tayang bisa diberikan, walaupun filmnya dihujat habis-habisan. Inilah yang terjadi pada Merah Putih All for One. Film bertema patriotik ini membawa pesan nasionalisme yang sering mendapat perhatian khusus. Secara hukum, film tersebut sah tayang karena lulus sensor. Secara bisnis, mungkin ada pertimbangan bahwa film ini akan menarik rasa penasaran publik, bahkan sekadar sebagai tontonan kontroversial. Jadi meski terbatas, bioskop tetap memutarnya. Komentar Hanung Bramantyo dan kritik kualitas. Sutradara Hanung Bramantyo termasuk salah satu tokoh yang angkat suara. Ia mengatakan bahwa film ini tidak layak tayang di bioskop. Menurut Hanung, penggunaan iClone yang notabene software instan membuat film ini lebih cocok sebagai karya belajar atau konten digital ketimbang film layar lebar. Kritik Hanung mewakili keresahan insan perfilman yang merasa standar bioskop Indonesia menurun karena film amatir pun bisa menembus layar bioskop tanpa ada kurasi kualitas. Di sisi lain, para penonton awam pun sepakat dengan komentar Hanung. Banyak yang merasa ditipu oleh label film nasional di bioskop, padahal hasil akhirnya tidak berbeda jauh dari proyek animasi YouTube. Situasi ini menimbulkan diskusi serius. Siapa sebenarnya kurator kualitas film bioskop di Indonesia? Perbandingan dengan kurasi film di luar negeri. Di luar negeri, sistemnya berbeda. Misalnya di Amerika Serikat ada MPA, Motion Picture Association, yang memberi rating usia, mirip LSF. Namun, setelah rating keluar, film tetap harus melalui kurasi distributor besar, Warner, Disney, ada wapat dalaler. Distributor inilah yang menentukan apakah film cukup berkualitas untuk diedarkan secara luas. Bioskop juga punya standar sendiri. Mereka hanya memutar film yang sudah melalui jalur distribusi resmi. Jadi, film amatir hampir mustahil bisa tayang di bioskop besar, kecuali lewat festival film independen. Di Jepang, kurasi dilakukan oleh IRIN. Lalu jaringan bioskop memilih film berdasarkan daya tarik pasar dan kualitas. Di Eropa, festival besar seperti Cannes atau Venice berperan penting sebagai pintu gerbang. Film yang lolos festival biasanya dianggap berkualitas dan baru bisa masuk bioskop. Jadi di luar negeri ada filter ganda, sensor isi plus kurasi kualitas. Sementara di Indonesia, filter kualitas hampir tidak ada. Begitu film lulus sensor dan produser punya jalur distribusi, bioskop bisa langsung menayangkan. Itulah sebabnya film seperti Merah Putih All for One, yang animasinya setara proyek sekolah, bisa tembus bioskop. Sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi di Hollywood, Jepang, atau Eropa. Kesimpulan. Mengapa Merah Putih All for One bisa tetap tayang meski dihujat? Karena di Indonesia, alur izin tayang tidak menilai kualitas teknis. LSF hanya